Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pencinta kitab kuning. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezeki dan usahanya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Hikamul Athaiyah li Ibni Atha'illah As-Sakandari, syarah Ibnu Abbad An-Nafazi Ar-Randi rahimahumallahu taala. Alhamdulillah kita sudah sampai di hikmah yang ke-6. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Al-hikmatus sadisah. Ini adalah hikmah yang ke-6. Qala Ibnu Atha'illah rahimahullah, berkatalah oleh Ibnu Atha'illah rahimahullah, apa kata beliau? La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'a ilhahi fid du'a mujiban liya'sik. Jangan adalah telatnya masa pemberian bersama merengek-rengek. Ilhah terus-menerus merengek-rengek, fid du'a dalam berdoa, itu mujiban, itu menyebabkan ia liyaksika, bagi putus asanya dirimu. Jangan adalah telatnya masa pemberian bersama terus-terusan dalam meminta, mujiban, itu menyebabkan bagi putus asanya dirimu. Fahuwa dhamina lakal ijabah, maka bermula darinya Allah itu dhamina, menjamin dianya Allah bagimu akan terkabul. Fima, pada apa, yakhtaruhu, yang memilih ia akannya, laka untukmu, la fima takhtaru, bukan pada apa yang engkau pilih untuk dirimu. Wa fil waqti, kita atah kepada fima, dan pada waktu alladzi yuridu, yang menginginkan ianya Allah, la fil waqti alladzi, bukan pada waktu yang engkau inginkan. Nah, jadi arti dari hikmah ini yaitu jangan sampai ketika Allah telat memberi, telat memberi permintaan kita, padahal kita udah terus-terusan meminta kepada Allah, tapi Allah telat memberi misalkan, itu jangan sampai menyebabkan kita putus asa. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin semua doa kita terkabul. Cuma terkabul tidak harus pada yang kita inginkan. Allah mengabul doa pada apa yang Allah pilih untuk kita, sesuai dengan keinginan Allah, bukan sesuai dengan keinginan kita. Dan pada waktu yang Allah tentukan, pada waktu yang Allah inginkan, bukan pada waktu yang kita inginkan. Nah, jadi setiap permintaan kita itu pasti dikabul oleh Allah. Cuma bentuk pengabulannya terserah Allah dan pada waktu yang Allah inginkan. Nah, kadang justru tidak diberikan, justru menguntungkan kalau kita tahu hikmahnya di belakang hari. Kita lanjutkan syarahnya. Qala Ibnu Abbad, berkatalah oleh Ibnu Abbad rahimahullah, apa kata beliau? Hukmul abdi alla yatakhayyara syai'an ala maulah. Bermula hukum seorang hamba itu bahwa tidak memilih ia akan sesuatu ala maulahu, atas Tuhannya. Jadi yatakhayyaru, apa namanya ya? Ya, memilih. Bermula hukum hamba itu bahwa tidak memilih ia akan sesuatu di atas Tuhannya. Artinya kita tidak memaksa Tuhan, tidak semacam memaksa Tuhan untuk memenuhi keinginan kita. Wa yajzima bi salahiyati halin minal ahwali lahu. Ini wa yajzima masih tidak, ini masih atah kepada yatakhayyara. Bermula hukum seorang hamba itu bahwa tidak memilih ia akan sesuatu di atas Tuhannya, dan bahwa tidak menjazam ia dengan bagusnya satu keadaan, minal ahwali, dari berbagai macam keadaan, lahu, untuknya. Nah, jadi kita jangan memilih terhadap Allah, artinya kita pengen seperti ini, atau kita tidak bisa memastikan juga.
Jangan kita memastikan bahwa keadaan ini baik bagi kita. Misalkan contohnya kita pengen kaya, minta kaya kepada Allah. Seolah-olah kita sudah meyakinkan bahwa kekayaan itu memang baik untuk kita. Padahal belum tentu. Siapa tahu kekayaan menyesatkan kita. Itu maksudnya sepantaslah kita tidak menjazamkan bahwa baiknya satu keadaan di antara berbagai macam keadaan untuk kita. Karena kita nggak tahu hakikat semuanya. Nah. Atau semacam kita meminta kepada Allah supaya diberikan anak laki-laki. Apakah kita sudah yakin kalau anak laki-laki itu baik bagi kita? Anak perempuan kenapa? Misalnya. Nah, jadi kita jangan memutuskan hal yang kita tidak tahu. Kenapa kita jangan menawarkan pilihan? Semacam memaksa Tuhan menginginkan sesuatu. Atau kenapa kita jangan memutuskan bahwa satu hal itu terbaik untuk kita? Li'annahu jahilun min kulli wajhin. Karena sesungguhnya si hamba itu jahil, tidak tahu ia dari seluruh sisi. Ya, kita nggak tahu sebenarnya semuanya itu gaib bagi kita. Anak apa laki-laki apa perempuan, kita nggak tahu yang terbaik untuk kita. Kaya atau tidak, kita nggak tahu kekayaan itu baik atau tidak. Ataupun kemiskinan juga baik atau tidak. Dan seterusnya. Waqad yakrahu syai'a wa huwa khairul lah. Sungguh kadang-kadang membenci ianya seseorang, ianya si hamba akan sesuatu, padahal dianya sesuatu itu baik untuknya. Wa yuhibbu syai'a wa huwa syarrul lah. Dan kadang-kadang mencintai akan sesuatu dan dianya sesuatu itu buruk baginya si hamba, karena kita nggak tahu. Kita menyukai sesuatu, padahal efek dari sesuatu itu kadang kita membenci sesuatu, padahal sesuatu itu baik. Ini banyak ceritanya. Nah, semacam sengsara membawa nikmat nih. Kita kadang benci kesengsaraan, benci hidup susah di awalnya, benci perjuangan. Padahal di balik itu ada hal yang paling baik. Atau kita menyukai sesuatu yang menurut kita itu baik banget. Padahal di baliknya ada keburukan. Semuanya gaib bagi kita. Karena pengetahuan kita terbatas. Qala Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili, berkatalah oleh tuanku, siapa beliau? Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an. Apa kata beliau? La takhtar min amrika syai'an. Janganlah engkau memilih dari urusanmu akan sesuatu apapun. Ya, wakhtar alla takhtar. Wakhtar alla takhtara. Pilihlah akan bahwa tidak engkau memilih. Ya, wafirra. Farra yafir wa firra fi'il amar. Wa firra min dzalikal mukhtar. Dan larilah kamu dari demikian pilihan. Wa min firarika. Dan larilah kamu dari larimu. Wa min kulli syai'in. Larilah kamu dari segala sesuatu. Lari kemana? Ilallahi azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Ini luar biasa nih. Kata Syekh Abul Hasan Asy-Syadzili, kata beliau, janganlah engkau memilih dari urusanmu akan sesuatu apapun. Karena kita nggak tahu hakikatnya. Kamu jangan memilih pengen jadi kaya. Kamu jangan memilih pengen jadi begini, pengen jadi begitu. Jalani aja. Pilihlah untuk supaya tidak perlu memilih. Kalau pengen memilih boleh. Pilih supaya tidak perlu memilih. Ini kayak golput. Wafirra. Larilah kamu dari demikian pilihan. Sudah memilih untuk tidak memilih, lari juga dari pilihan. Artinya tidak perlu memilih. Dan lari juga dari larimu. Udah lari dari pilihan, lari dari lari kita. Ini artinya apa? Kita tidak bergantung sama sekali kepada selain Allah, tidak. Bahkan dari lari kita pun kita lari. Jangan sampai ketika kita sudah tidak memilih apapun, kita merasa sudah luar biasa. Nah, ini berarti ada rasa yang tidak seharusnya. Makanya beliau menyatakan wa min firarika. Lari juga dari larimu tadi. Dan dari segala sesuatu selain Allah, lari menuju Allah azza wa jalla. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dan bermula Rabbmu itu menciptakan ia akan apa yang ia kehendaki dan memilih ia. Serahkan semua pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya nggak paham juga. Ini saya jelaskannya mengikut teks aja. Wa dakhala rajulun ala Sayyidi Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu an.
masuklah oleh seorang laki-laki yang majhul, enggak disebutkan namanya. Masuklah oleh seorang laki-laki kepada Said Abi Abbas Al-Mursi radhiyallahu an. Wa huwa yata'allamu lima bih, dan bermula dianya laki-laki itu yata'allamu merasa pedih ya, lima bihi karena ma yang ada pada dirinya. Oh, wahwa ini yaitu Abil Abbas. Masuklah seorang laki-laki kepada Abi Abbas Al-Mursi radhiyallahu. Wahwa, dan dianya Abul Abbas itu yata'allamu, sedang merasa pedih ianya beliau lima bihi bagi apa yang ada pada beliau. Beliau sedang ditimpa oleh sesuatu, kemudian beliau merasa sakit barangkali, kesakitan. Nah, sehingga laki-laki tadi datang kepada Abul Abbas sementara Abul Abbas sedang tidak enak. Nah, ada sesuatu yang menimpa beliau. Faqala zalikar rajul, maka berkatalah oleh laki-laki tersebut di atas tadi. Nah, ini kan tadi disebut nakirah kemudian disebut ma'rifah, berarti ini alif lam ahdi dzikri. Maka berkatalah oleh demikian laki-laki. Apa katanya laki-laki? Afakallahu ya sayyidi. Semoga menyehatkan akan engkau oleh Allah wahai tuanku. Jadi semacam laki-laki ini mendoakan afiah, mendoakan kesembuhan, keselamatan, kesehatan kepada Tuan Guru Abil Abbas. Fasakata, maka diam ianya Abul Abbas tadi. Walam yujawibhu, dan tidak menjawab ianya Abul Abbas akannya laki-laki. Ya, jadi sesudah beliau didoakan oleh laki-laki tersebut, beliau diam, nggak ada respon. Summa sakata zalikar rajulu sa'atan. Kemudian diamlah oleh laki-laki tersebut juga sesaat. Jadi laki-laki tersebut juga sesudah dia mendoakan Syekh Abul Abbas, dia juga diam. Waqala, dan berkata ianya laki-laki. Laki-laki ini mengulang lagi doanya. Allahu yu'afika ya sayyidi. Semoga Allah, bermula Allah itu akan menyehatkan ianya Allah akan engkau wahai tuanku. Ini doa kedua. Semoga Allah menyehatkan engkau. Faqala lahu Syekh Abul Abbas. Maka berkata baginya laki-laki oleh Syekh Abul Abbas. Ini Abu Abbas baru merespon. Wa anna ma sa'altullah al-afiyah. Faqad sa'altahul afiyah. Bermula saya itu tidaklah saya meminta akan Allah akan kesehatan. Faqad sa'altahu, maka sungguh telah engkau minta akannya Allah akan afiyah. Apa-apaan kamu ini? Saya aja, maksudnya saya sendiri aja tidak meminta kepada Allah afiyah, tapi engkau malah meminta afiyah kepada saya. Nah, jadi beliau memberi alasan kenapa saya tidak meminta afiyah kepada Allah. Kenapa saya tidak meminta kesehatan? Walladzi ana fihi wal afiyah. Bermula alladzi yang saya di dalamnya itu afiyah. Bermula alladzi itu, bermula saya. Bermula alladzi itu. Bermula saya yang ada ianya saya di dalamnya alladzi, itulah afiyah. Ini kalau tarkibnya begitu. Jadi alladzi fihi nanti jadi silat. Walladzi ana fi, bermula alladzi yang saya di dalamnya itulah keselamatan. Nah, saya ulang lagi sekali. Jadi ketika laki-laki itu mendoakan keselamatan, afiyah, kesehatan maknanya. Mendoakan Syekh 2 kali, Syekh malah protes. Saya aja nggak minta afiyah kepada Allah. Masa kamu minta afiyah? Kenapa saya tidak meminta? Apakah saya takabur segala macam? Enggak. Karena beliau merasa keadaan saya seperti ini itu sudah termasuk afiyah. Ini saya dalam keadaan sehat, selamat. Ya, coba Anda lihat. Nah, beliau melanjutkan. Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad sa'alallah al-afiyah wa qad qala ma zalat uklutu khaybarin tu'awiduni wal an qata'at abhuri. Nah, kata beliau ini bermula ini itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad sa'alallah al-afiyah, sungguh telah meminta ianya Rasul akan Allah akan afiyah. Wa qad qala, dan berkata ianya Rasul, mazalat uklutu, senantiasalah makanan Khaybar itu tu'awiduni, mempengaruhi ia akan aku, dan sekarang telah memutus ia akan urat nadiku, abhuri. Artinya apa?
Coba kamu lihat Rasulullah kan selalu meminta afiah kepada Allah. Allahumma inna as'alukal huda wal afa. Atau Allahumma inna Allah apa? Allahumma rizuknal as-sihhata wal afiyah dan sebagainya doa. Rasulullah saja sudah meminta afiah kepada Allah, tapi Rasulullah berkata senantiasalah makanan Khaybar ketika beliau diracun di Khaybar oleh seorang wanita Yahudi, kambing dikasih racun. Nabi berkata, senantiasa makanan di Khaybar itu menggangguku. Sekarang makanan Khaybar itu telah memutus urat nadiku. Ini detik-detik Nabi mau meninggal. Artinya begini, ketika Nabi minta afiah pun Nabi masih dalam keadaan seperti itu. Apakah berarti Nabi tidak diberikan afiah oleh Allah? Tidak. Jadi tidak selalu afiah itu seperti yang kita mau. Itu yang pengen beliau katakan. Engkau melihat saya sakit, engkau merasa saya enggak afiah? Enggak, saya ini dalam afiah. Nah, begitu lebih kurang yang bisa saya pahami. Kemudian beliau melanjutkan, wa sayyiduna Abu Bakr radhiyallahu anhu sa'alallahu al-afiyah wa ba'da dzalika mata masmuman. Kata Abul Abbas lagi, junjungan kita Abu Bakar radhiyallahu anhu itu sa'alallah, beliau telah meminta kepada Allah akan afiah. Sesudah demikian mati ianya beliau dalam keadaan diracun. Ya, ini tapi diprotes nih satu. Jadi enggak sahih kalau Abu Bakar meninggal dalam keadaan diracun. Tapi kita ambil hikmahnya dulu. Abu Bakar juga meminta afiah kepada Allah. Tetapi beliau meninggal dalam keadaan diracun. Apakah ketika Abu Bakar meninggal dalam keadaan diracun itu berarti Allah tidak memberikan afiah kepadanya? Tidak. Tidak yang seperti yang kita bayangkan. Jadi di sini nomor 1, Ta'liq ini menyatakan lam yarid hadzal khabaru fi marji'in mu'tamidah. Tidak datanglah oleh ini khabar pada referensi yang mu'tamad. Jadi tidak mu'tamad kalau Abu Bakar itu meninggal diracun, enggak. Wa yabdu annaha syubhatun rajat inda ba'dil mutaakhirin. Dan nampaklah bahwa sungguhnya berita itu satu syubhat yang menyebar ya di sisi sebahagian mutaakhirin. Wala hakikatalah, dan hana tidak ada hakikat baginya berita, enggak benar itu. Ya. Faqad istafadatil akhbar, sungguh telah menyebarlah oleh berita bi anna Abu Bakrin, bahwa sungguh Abu Bakar itu maradal maut, sakit, ia akan sakit kematian, duna muqaddimah, tanpa pendahuluan. Artinya sakit wajar lah. Tanpa didahului dari racun atau lainnya racun. Nah, kita lanjutkan lagi. Kemudian beliau melanjutkan, wa sayyiduna Umar radhiyallahu anhu sa'alallahu al-afiyah wa ba'da dzalika mata mat'unan. Lihat, junjungan kita Umar radhiyallahu anhu itu meminta beliau akan Allah Ta'ala akan afiah, dan sesudah demikian mati ia dalam keadaan ditusuk. Umar juga minta afiah kepada Allah, tapi pada akhirnya meninggal dibunuh, ditusuk. Apakah itu berarti Allah tidak mengabulkan doanya, tidak memberikan afiah kepadanya? Enggak seperti itu. Wa sayyiduna Utsman radhiyallahu anhu sa'alallahu al-afiyah, dan bermula junjungan kita Utsman radhiyallahu anhu itu meminta juga akan Allah akan afiah. Wa ba'da zalik, sesudah demikian mati ia mazbuhan, dalam keadaan disembelih. Itu Utsman mati disembelih di rumahnya sambil baca Quran. Begitu yang kita dengar. Apakah beliau tidak meminta afiah? Meminta. Tapi kenapa sesudah beliau minta afiah masih kejadian seperti ini? Nah, makanya afiah yang kita minta tidak seperti yang kita bayangkan. Wa sayyiduna Ali radhiyallahu an, dan junjungan kita Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu sa'alallahu al-afiyah, meminta ianya beliau kepada Allah akan afiyah. Wa ba'da zalik, sesudah demikian mata maktulan, mati ianya beliau dalam keadaan terbunuh juga. Ya, beliau melanjutkan, fa idza sa'altallaha al-afiyah fas'alhu min haitsu ya'lamu annaha laka afiyah. Maka bila engkau meminta kepada Allah akan afiyah, maka minta olehmu akannya Allah dari sisi yang mengetahuinya Allah bahwa sungguhnya afiyah untukmu itu memang afiyah. Jadi maksudnya ketika kita meminta kepada Allah, ya Allah, Allahumma inna nas'alukal afiyah, aku mohon kepadamu keselamatan, kesehatan. Minta olehmu akannya Allah dari sisi yang mengetahuinya Allah bahwa sungguhnya afiyah untukmu itu afiyah. Artinya kita minta aja. Afiyah itu sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Allah lebih tahu. Jangan kita menentukan sendiri. Ya Allah, sembuhkan sakitku. Seolah-olah begitu sakit kita sembuh itu sudah merupakan afiah. Siapa tahu begitu kita sembuh dari sakit, kita malah langsung terjerumus ke dalam maksiat besar yang susah untuk diampuni. Justru dengan sakit kadang
menyebabkan kita makin dekat kepada Allah, suka berdoa, mengeluh, meminta kepada Allah, dan seterusnya. Artinya semuanya tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti yang kita bayangkan. Beliau melanjutkan, fa'alal abdi ayyusallima nafsahu ila maulah. Maka di atas hamba, fa'alal abdi kita artikan maka wajib kepada hamba, oleh bahwa menyerahkan ia akan dirinya kepada Tuhannya. Wa ya'lama annal khairata lahu fi jami'i ma bihi yatawallah. Dan mengetahui ia bahwa sungguh kebaikan baginya si hamba itu sabit pada sekalian yang dengan nyama mengurus ianya Allah akan nyama. Maka tugas hamba yaitu menyerahkan dirinya kepada Allah, meyakini ia yang lama kita atah kepada yusallima. Fa'alal abdi wajib kepada hamba bahwa meyakini ia bahwa sungguh yang terbaik untuk si hamba, yang terbaik itu pada semua yang Allah urus untuk kita. Yang sudah Allah tentukan itulah yang terbaik. Wa in khalafa dzalika muraduhu wa hawa. Sekalipun menyalahi akan demikian, wa in khalafa dzalik, sekalipun menyalahi oleh demikian akan maksudnya si hamba dan hawa nafsunya. Walaupun hal yang sudah Allah tentukan kelihatan itu menyalahi keinginan kita, menyalahi hawa nafsu kita. Kita pengen gemuk, Allah kuruskan, ya udah biarin aja walaupun tidak sesuai dengan keinginan kita. Atau kita pengen kurus tapi kita diberikan gemuk oleh Allah misalkan, nggak usah protes. Ya berusaha sih nggak apa-apa. Tapi jangan mengeluh hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini hamba sejati, ini tunduk patuh kepada Allah. Nah, ini memang kehidupan ya begitu sih. Orang gemuk pengen kurus, orang kurus pengen gemuk. Orang yang bekerja pengen nggak bekerja, yang nggak bekerja pengen bekerja, kan gitu di belakangnya. Orang yang sudah berada di makam asbab pengen tajrid, yang sudah tajrid pengen asbab, akhirnya kacau balau. Fa iza da'a wa talaba min maulahu syai'an yara annahu lahu fihi maslahah ayqana bil ijabah la mahalah. Maka bila berdoa ianya seorang hamba dan meminta ia dari Tuhannya akan sesuatu, hal keadaan si hamba yang melihat ia bahwa sungguh baginya si hamba padanya sesuatu itu ada kemaslahatan, niscaya meyakini ia dengan dikabulkan la mahalah, tidak boleh tidak. Apabila berdoa ianya si hamba meminta ia dari Tuhannya akan sesuatu, lagi yang melihat ianya si hamba bahwa sungguh baginya si hamba pada sesuatu yang diminta itu ada kemaslahatan, niscaya meyakini, kita jawab iza. Niscaya meyakini ya sahabat dengan dikabulnya doa la mahalah. Artinya begini, ketika kita berdoa kepada Allah, meminta sesuatu kepada Allah, kemudian kita berpandangan bahwa sesuatu yang kita minta itu ada manfaatnya untuk kita, yakinlah doa kita dikabulkan oleh Allah. Dari mana kita tahu kalau doa kita dikabulkan oleh Allah? Wa qala Allahu azza wa jalla, telah berkatalah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan doa kita orang yang beriman, doa iblis saja Allah mengabulkannya. Ingat kita kisah iblis ketika iblis berkata, ya Rabbi fandirni. Fandirni ila yaumi yub'atsun. Beri tempo aku hingga masa kebangkitan. Allah berkata, innaka minal mundarin, engkau diberi waktu. Apa kata Allah? Wa qala rabbukum, berkatalah oleh Tuhan kamu, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Allah jamin doa kita terkabul. Wa qala ta'ala, berkata Allah subhanahu wa ta'ala, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila bertanya kepadamu hai Muhammad oleh hamba-hambaku anni tentang aku, fa inni qarib, katakan olehmu sesungguhnya aku itu maha dekat. Ujibu da'watad da'i, aku kabulkan akan doanya orang yang berdoa. Iza da'ani, bila berdoa ia kepadaku. Janji Allah, semua doa dikabulkan. Cuma masanya kapan? Terserah Allah. Jangan kita yang menentukan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu berkata ianya sahabat Jabir, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, berkata ianya Rasul, ma min ahadin yad'u bidu'ain illa atahu Allahu ma sa'ala. Tidak ada dari seorang pun yang berdoa ia dengan satu doa,
illa atahullah, melainkan memberikan akannya oleh Allah masalah akan apa yang meminta ya. Jadi biasanya min sesudah nafi itu min ziyadah. Ma min ahadin, tidak dari seorang pun. Artinya tidaklah bermula seorang pun. Nah, yang berdoa ia dengan satu doa kepada Allah kecuali itu bahwa memberikan akannya oleh Allah akan apa yang meminta ya. Siapapun yang berdoa pasti dikabulkan. Au kaffa anhu minas su'i mislah, atau menahan ianya Allah anhu dari dirinya minasu dari keburukan, mislahu misilnya ma yang meminta ya. Malam yad'u bi ismen, selama tidak berdoa ia dengan dosa, au qati'ati rahmin, atau dengan memutuskan silaturahmi. Jadi maksudnya tidak seorang pun yang berdoa melainkan Allah akan penuhi permintaannya, atau Allah tahan dari dirinya dari keburukan. Allah hindarkan dari keburukan yang akan menimpa kita. Selama kita tidak berdoa dengan dosa atau memutuskan silaturahmi. Kalau berdoa dengan dosa tidak dikabulkan. Berdoa untuk memutuskan silaturahmi enggak dikabul. Jadi cara Allah mengabulkan doa dari sini juga kita udah paham. Adakala langsung Allah berikan apa yang kita minta, atau Allah hindarkan bahaya yang akan menimpa kita dengan sebab doa kita tadi. Wa an Anas radhiyallahu an, dan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ianya Nabi, ma min da'in yad'u illa stajaballahu lahu da'watah, tidak ada dari seorang pun yang berdoa ia kecuali mengabulkan oleh Allah baginya da'watahu akan doanya, au sarrafa anhu mislaha su'an, atau memalingkan ianya Allah, maksud memalingkan menghindarkan ianya Allah anhu darinya seseorang, mislahu akan misilnya doa, su'an akan keburukan. Ya. Siapapun yang berdoa Allah kabulkan doanya, atau Allah hindarkan dari dirinya yang semisil doanya tadi, Allah hilangkan keburukan yang akan menimpanya. Seukuran dikabulkannya doa, keburukan itu dihindarkan darinya. Au hatta min dzunubihi biqadriha, atau menghapus ianya Allah dari dosa-dosanya biqadriha dengan kadarnya doa. Jadi kembali ke dakwah. Artinya doa tetap ada hikmahnya. Adakala langsung dikabulkan, atau Allah hilangkan keburukan, atau Allah hapus dosa-dosa kita. Malam yad'u bi ismin au qati'ati rahman, selama tidak berdoa ya dengan dosa atau dengan memutuskan silaturahmi. Bukan berdoa ya Allah beri aku kekuatan, aku pengen membunuh si fulan misalkan. Enggak doa-doa seperti itu. Fa idzan al ijabatul mutlaqatu hasilatun likulli da'in bihaqqin hasbama waradal wa'dus sidqu. Faizan, maka ketika itu al-ijabatul mutlaqah, bermula ijabah yang mutlak itu hasil bagi setiap orang yang berdoa bihaqqin dengan yang benar. Ya. Maka ketika itu kita pahami dari banyak hadis Rasul, bermula ijabah yang mutlak, artinya pengabulan secara umum, dikabulkannya doa secara umum, itu hasil akan terjadi bagi setiap orang yang berdoa dengan kebenaran, bukan dengan dosa. Hasbama waradal wa'du, sekira-kira datanglah oleh janji yang benar. Begitulah janji Allah, janji Rasul dalam hadis. Illa annal ijabata amruha ilallahi ta'ala yaj'aluha matasya. Kecuali bahwa sungguh ijabah dikabulkan itu, bermula urusannya ijabah itu sabit kepada Allah Ta'ala. Yaj'aluha, menjadikannya Allah akannya ijabah tadi matasya, kapan yang Allah kehendaki. Allah kabulkan semua doa. Tapi urusan pengabulan itu ya terserah kepada Allah. Allah yang akan menentukan waktunya. Yaj'aluha, menjadikan ianya Allah akannya ijabah mata sya'a, kapan Allah kehendaki. Enggak harus sesuai dengan keinginan kita. Sama kayak seorang anak itu. Seorang anak kecil-kecil minta motor ke orang tua. Kadang orang tua sayang kepada anak, enggak memberikan justru karena sayang. Kalau diberikan ntar dia ngebut di jalan mati. Anak merasa kalau ketika orang tuanya tidak memberikan permintaannya, dia mengira ayahnya marah kepadanya. Padahal enggak, ayahnya sayang. Ada waktu tertentu, nanti kalau kamu sudah tamat SMA atau kamu sudah mulai kuliah, baru kamu layak pakai motor misalkan. Nah ini contoh lah. Walillahil masalul a'la, Allah tidak bisa diserupakan. Tapi begitu juga permintaan kita kepada Allah. Jangan pengen semuanya disegerakan.
Kemudian beliau melanjutkan waqad yakunul man'u wa ta'akhurul ata ijabatun wa ata. Dan kadang-kadang adalah tertegah wa ta'akhurul ata, dan adalah telatnya pemberian itu kabul dan pemberian. Liman fahima anillahi ta'ala dzalik, bagi orang-orang yang memahami ya dari Allah Ta'ala akan demikian. Nah, ini kayak cerita tadi nih. Kadang-kadang adalah tidak diberi, man'u tidak diberi. Kadang-kadang adalah tidak diberi. Kadang-kadang adalah telatnya pemberian, itu justru yang dinamakan dengan dikabul dan semacam satu pemberian bagi orang-orang yang memahami dari Allah Ta'ala akan demikian. Bagi orang yang paham, justru tidak diberi itulah pemberian yang sesungguhnya. Nah, banyak orang yang karena telat sesuatu jadi selamat. Nah, ini sering kita dengar cerita, orang kadang pengen naik bis misalkan. Dia udah menyetop bisnya. Bisnya malah nggak berhenti, kadang dia kecewa. Aduh, ini supir nggak lihat kita. Padahal di belakang nggak ada bis lagi. Tahu-taunya 1 jam kemudian dapat informasi bis tadi yang dia stop nggak berhenti, ketabrak. Semua penumpang mati semua. Ketika itu kita sadar, ternyata tidak diberi, justru itulah pemberian. Ketika bis tadi tidak berhenti dengan kehendak Allah, ternyata di baliknya Allah menginginkan kita selamat. Coba kalau tadi berhenti, kita jadi korban juga, begitu lebih kurang. Kayak orang ketinggalan pesawat lah ceritanya misalkan. Kita kadang kecewa kok ketinggalan pesawat. Tiba-tiba pesawat itu jatuh, semuanya mati, kita selamat. Ketika itu kita baru sadar, ya Allah, ternyata tidak diberi, itulah pemberian. Makanya kita nggak paham sebenarnya. Bagi orang-orang yang paham, nggak pernah kecewa terhadap segala doa yang dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala yai'asul 'abdu minallahi ta'ala idza ra'a man'an aw ta'khiran. Maka tidak akan pernah putus asa oleh si hamba daripada Allah Ta'ala. Idza ra'a man'an, ketika melihat ia akan penghalangan, akan ketidakpemberian, atau ta'khiran atau telat. Itu. Hamba tidak akan putus asa dari rahmat Allah ketika dia melihat tidak diberi, misalkan man'an, tidak diberi permintaannya, atau telat katakanlah, enggak apa-apa, karena di baliknya pasti ada hikmahnya. Wa in allaha fi du'aihi wa su'ali, sekalipun dia telah merengek-rengek, allaha ini fi'il madhi, allaha, sekalipun telah merengek-rengek ia dalam doanya, wa su'alihi, dan dalam permintaan. Sekalipun ketika kita berdoa setiap malam, sepanjang hari, sepanjang bulan, berdoa terus merengek, tapi doa kita tak kunjung terlihat dikabulkan seolah-olah. Padahal pada sebenarnya Allah mengabulkannya, tapi dalam bentuk yang kita nggak paham kadang. Tapi seorang hamba yang paham nggak bakal kecewa. Waqad yakunu ta'khiru zalika ilal akhirah khairan lah. Kadang-kadang adalah telatnya demikian pemberian hingga akhirat itu lebih baik baginya. Kadang-kadang pahala dari doa kita itu disimpan oleh Allah untuk di akhirat. Khairan khabar yakunu. Kadang-kadang adalah telat, tertakhirnya demikian pemberian hingga akhirat itu khairan. Itu lebih baik untuk si hamba. Faqad ja'a fi ba'dil akhbar, sungguh telah datang dalam sebahagian hadis. Oleh apa? Oleh yub'asu, ini fa'il ja'a, jumlah hadis makiyah qaul. Fa'il jumlah. Yub'asu abdun, akan dibangkitkan seorang hamba, fayaqulullahu ta'ala lahu, maka berkatalah oleh Allah Ta'ala baginya si hamba. Nanti pada hari kiamat seorang hamba dibangkit oleh Allah, Allah berkata padanya, alam amuruka biraf'i hawaijika ilayya, bukankah aku telah memerintahkan engkau dengan mengangkat segala kebutuhanmu kepadaku? Fayaqulu na'am, berkata ya hamba, ya. Jadi Allah bertanya, bukankah dulu aku memerintahkan engkau di dunia supaya engkau mengangkat segala hajatmu? Arti mengangkat hajatmu, engkau meminta segala hajat kebutuhanmu kepadaku. Hamba itu berkata, iya benar Allah. Waqad rafa'tuha ilaika, dan aku sungguh telah mengangkat semua hajat kepadamu. Aku telah berdoa ya Allah, dulu banyak banget doaku. Fayaqulullahu ta'ala, maka berkatalah oleh Allah Ta'ala, ma sa'alta syai'an, tidaklah engkau meminta akan sesuatu, illa ajabtuka fihi, kecuali telah aku kabulkan akan engkau padanya. Tidak ada doamu di dunia melainkan semuanya sudah aku kabulkan. Hamba itu kadang kaget, kok udah dikabulkan semua, ternyata di dunia dulu merasa banyak yang tidak terkabul. Walakin najaztu lakal ba'da fid dunya, kata Allah, tetapi aku tembus
aku berikan untukmu akan sebahagian di dunia, wa ma lam anjidhu fid dunya fahuwa mudakharun laka. Dan bermulama yang tidak aku berikan akan nyama di dunia, maka dia nyama itu disimpan untukmu. Jadi kata Allah, semua permintaanmu sudah aku kabulkan. Cuma aku berikan kepadamu sebahagian. Sebahagian langsung di dunia. Yang tidak aku berikan di dunia dulu, ini simpanan untukmu di akhirat. Fakhuzhul an. Ambil olehmu akannya simpanan sekarang. Ini lihat nih. Doa-doamu sekarang ambil semua. Hatta yakula dzalikal amdu, hingga berkatalah oleh demikian hamba, laitahu lam yaqdi li hajatan fid dunya. Laitahu, andaikan Allah itu tidak menunaikan ya Allah bagiku akan satu hajat pun di dunia. Jadi hamba itu jadi berharap, andaikan di dunia dulu Allah tidak mengabulkan semua doaku. Artinya semua permintaanku nggak usah diberikan di dunia, biar disimpan di akhirat semuanya. Itu hamba itu berkata demikian ketika melihat betapa banyak wujud dari doanya tadi semuanya dikumpulkan oleh Allah, dibalas di akhirat. Begitu. Laitahu lam yaqdi. Andaikan Allah tidak memenuhi bagiku akan satu hajat pun di dunia. Makanya kita nggak tahu. Waqad warada 'ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'nan nahyi 'anil isti'jal fi ijabatid du'a fi qauli. Dan sungguh telah warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh makna larangan dari buru-buru dalam terkabul doa fi qaulihi, dalam ucapannya Rasul. Rasul pernah berkata, yustajabu li ahadikum malam yu'ajjil. Akan diijabahkan bagi salah satu kamu selama tidak buru-buru ia. Semua doa dikabulkan selama orang tidak minta buru-buru. Semacam tidak memaksa Tuhan. Fayaqulu, maka berkata ianya si hamba, qad da'autu falam yastajibli. Sungguh aku telah berdoa maka tidak mengabulkan ianya Allah bagiku. Kita nggak boleh berkata seperti ini. Berkata seperti ini namanya yu'ajil. Diijabah bagi salah satu kamu selama tidak yu'ajil, tidak buru-buru ia. Apa makna buru-buru? Qad da'autu, seorang berkata, aku sudah berdoa kepada engkau ya Allah, tapi doaku tidak dikabulkan. Berkata seperti ini namanya yu'ajil. Bisa menyebabkan doa kita jadi tidak terkabul selamanya. Allahu Akbar. Panjang masih? Masya Allah, masih panjang. Wa qad da'a Musa wa Harun alaihimassalam. Dan sungguh telah berdoa oleh Musa dan Harun alaihimassalatu wassalam ala Fir'aun. Berdoa atas kehancuran Fir'aun. Fima akhbarallahu bihi, pada ma yang memberitahu oleh Allah dengan nyama anhuma dari keduanya, Nabi Musa dan Harun. Jadi dalam Al-Quran kita membaca kisah bagaimana Nabi Musa dan Harun mendoakan supaya Allah menghancurkan Fir'aun. Hai suqala, sekira-kira berkata keduanya Harun dan Musa, Rabbana tumis ala amwalihim, ya Allah hancurkan olehmu di atas semua harta mereka. Wasydud ala qulubihim, keraskan olehmu di atas hati-hati mereka. Fala yu'minu hatta yarawil azabal alim, mereka tidak akan beriman hingga mereka melihat akan azab yang pedih. Ini doa Nabi Musa dan Nabi Harun. Apakah Allah mengabulkan atau tidak doa Nabi Musa dan Nabi Harun? Kita lihat, summa akhbara annahu ajaba du'a'ahuma biqaulihi subhanahu wa ta'ala. Kemudian memberitahu ianya Allah bahwa sungguhnya Allah itu ajaba. Allah sudah mengabulkan akan doa keduanya Nabi Musa dan Nabi Harun. Biqaulihi, dengan firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga memberitahukan dalam Quran bahwa doa Nabi Harun dan Nabi Musa Allah kabulkan. Wa qala ta'ala, Allah berkata, qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Sungguh telah dikabulkan akan doa kamu berdua. Fastaqima, maka istiqamahlah kamu berdua. Wala tattabi'anna, janganlah engkau mengikuti. Ini kelihatannya nun taukid sakilah. Wala tattabi'anna, janganlah kalian berdua mengikuti akan jalan orang-orang yang tidak tahu. Artinya Allah mengisahkan ketika Nabi Musa Nabi Harun berdoa, Allah juga mengisahkan bahwa Allah mengabulkan doa Nabi Musa dan Nabi Harun. Pertanyaannya, berapa lama dari masa Nabi Musa berdoa hingga dikabulkan itu berapa lama? Qalu, mereka berkata, para ulama berkata, kana baina qaulillahi ta'ala lahuma qad ujibat da'watukuma wa halaku fir'aun arba'una sana. Adalah antara firman Allah Ta'ala bagi keduanya Nabi Musa. Yang mana firman Allah, qad ujibat, sungguh telah dikabulkan akan doa kamu berdua, dan antara kehancuran Fir'aun itu 40 tahun. Jadi kata para ulama,
Antara firman Allah, Allah menyatakan Allah sudah mengabulkan doa Nabi Musa, dan antara kehancuran Fir'aun itu 40 tahun. Bayangkan, 40 tahun baru kelihatan terkabulnya doa. Nah, makanya waktu jangan kita yang menentukannya. Qala Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili. Berkatalah oleh tuanku Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an. Apa kata beliau? Fi qaulihi ta'ala, dalam membahas firman Allah Ta'ala, fastaqima, istiqamahlah kamu berdoa. Ala adami isti'jali ma talabtu. Arti istiqamah, tegaklah kamu, istiqamahlah kamu di atas tidak terburu-buru, kepada tidak meminta buru-buru ma yang engkau minta keduanya. Kepada tidak terburu-buru ma yang engkau minta keduanya. Nah, itu kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili. Apa maksud firman Allah fastaqima, istiqamahlah kamu? Artinya kamu harus istiqamah, hai Musa dan Harun. Jangan buru-buru berharap dikabulkan permintaan kamu berdoa. Wala tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Dan firman Allah, janganlah kalian berdua mengikuti akan jalan orang-orang yang tidak tahu. Siapa orang-orang yang tidak tahu? Humul ladzina yasta'jiluna al-ijabah. Mereka itulah orang-orang yang meminta buru-buru oleh mereka akan dikabulkan doa. Jadi orang-orang yang meminta buru-buru untuk dikabulkan doanya, Allah menyatakan humul ladzina la ya'lamun. Alladzina la ya'lamun. Mereka orang yang tidak tahu apa-apa, tidak paham. Orang bodoh. Wa nahika syarfan wa haddan ma yatahassalu lahu bisababi mudawamati du'ai min mahabbatillahi ta'ala wa muwafaqati ridhah. Cukuplah kepadamu nisbah kemuliaan dan keuntungan oleh ma. Jadi nahika ini fi'il, isim fi'il. Isim fi'il. Fa'ilnya ma di sini. Maknanya, makna nahika yakfika. Yakfika. Jadi kafnya maf'ul bih, ma-nya fa'il. Nahika syarfan wa haddan. Syarfan tamnya nisbah. Cukuplah kepadamu. Cukuplah kepadamu nisbah kemuliaan dan keuntungan oleh ma, yang hasil ianya ma baginya. Nah, baginya kemana? Cukuplah kepadamu nisbah kemuliaan dan keuntungan. Jadi bukan yakfika, nahika artinya yakfi. Yakfi, fa'ilnya ma. Cukup. Cukuplah sebagai kemuliaan. Jadi nahika ini satu kalimat. Cukup nisbah kemuliaan, keuntungan oleh ma, yang hasil ianya ma baginya seseorang, bisa babi dengan sebab selalu berdoa, mudawamah. Dengan sebab selalu berdoa, apa yang dihasilkan? Min mahabbatillah. Min bayan ma. Apa ma yang hasil baginya? Dari cinta Allah Ta'ala dan mengikuti ridhanya Allah Ta'ala. Jadi beliau menyatakan di sini begini. Cukup sebagai kemuliaan, sebagai keuntungan. Dengan telatnya dikabul doa. Telat dikabul doa ada keuntungan enggak? Ada. Apa keuntungannya? Cukup kemuliaan, keuntungan oleh apa yang hasil ia baginya dengan sebab mudawamah doa. Dengan sebab kita terus-terusan berdoa karena doa kita belum dikabulkan, atau sudah dikabulkan kita merasa belum dikabul. Dengan sebab terus-terusan kita berdoa, kita dapat menghasilkan cinta Allah Ta'ala. Berarti kita mengikuti ridhonya Allah, enggak protes. Ini mengikuti ridha Allah, mendapati cinta Allah, sudah cukup sebagai keuntungan dan kemuliaan bagi kita yang berdoa hamba. Ya, faqad ruwiya anin nabi, maka sungguh telah diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa sungguh Nabi berkata, ya Nabi, innallaha yuhibbul mulihina fid doa. Sesungguhnya Allah itu mencintai akan orang yang terus-terus merengek dalam doa. Ada hadis menyatakan Allah suka kepada orang yang merengek-rengek, terus-terus meminta, karena Allah pengen mendengar suaranya barangkali. Waqad ja'a fil hadis, dan sungguh telah datang dalam hadis, qala Jibril, berkata oleh Jibril alaihissalam, ya Rabbi abduka fulan iqdi lahu hajatah. Dalam satu hadis, Jibril alaihissalam berkata kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi abduka fulan, bermula hambamu si fulan itu. Itu hambamu si fulan meminta-minta, iqdi lahu hajatah. Penuhi olehmu ya Allah untuknya akan hajatnya. Nah, ini ketika Jibril melihat ada beberapa hamba Allah yang selalu berdoa, Jibril mengadu kepada Allah, ya Allah, hambamu si fulan berdoa terus, penuhilah untuknya akan hajatnya.
Fayaqulu, berkata yanya Allah, da'u abdi, biarkan olehmu akan hambaku. Allah malah menjawab, biarkan hambaku. Fa inni uhibbu an asma'a sautah. Sesungguhnya aku suka akan bahwa aku dengarkan akan suaranya. Nah ini. Justru tidak dikabulkan hajatnya karena Allah pengen mendengar. Pengen mendengar doanya terus dia berdoa. Rawahu Anas bin Malik, meriwayatkan akannya hadis oleh Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kayak kisah kita sama anak kecil kan? Anak kecil kalau minta sesuatu mainan kadang suka kita permainkan. Kita suka malah pengen lihat dia semangat, merengek-rengek, menangis. Ini kalau manusia. Begitu kisah hamba Allah dengan Allah. Wa muqtadha hadza anna minan nasi may yu'ajilullahu lahu nawala hajatihi likarahati sautih. Wa muqtadha hada, dan bermula kehendak dari ini hadis di atas, bahwa sungguh sebahagian dari manusia itu siman yu'ajilullah, yang menyegerakan oleh Allah untuknya nawala hajati, akan memberikan hajatnya, likarahati sautih, karena membenci suaranya. Apa yang kita pahami dari hadis di atas? Hadis di atas, ketika ada yang berdoa, Jibril berkata, ya Allah, hambamu berdoa itu engkau penuhilah kebutuhannya. Allah berkata, biarkan dia, aku pengen mendengar suaranya. Berarti kan yang kita pahami dari hadis di atas, wa muqtadha hada, bermula kehendak ini hadis di atas, bahwa sungguh sebahagian dari manusia ada orang-orang yang Allah segerakan pemberian memenuhi hajatnya. Ada yang begitu diminta langsung diberikan. Kenapa? Likarahati sautih, karena Allah membenci mendengar suaranya. Enggak pengen didengar lama-lama, langsung diberikan. Kayak kita ada pengamen suaranya jelek, rombeng, dia ngamen nyanyi segala macam, kita malas lama-lama, langsung kasih gopek. Enggak banyak gopek, dia langsung kabur. Belum sempat nyanyi kita udah ngasih, kan kita enggak suka suaranya, lebih kurang begitu. Makanya hati-hati, kalau doa kita langsung terkabul itu bahaya juga. Jangan-jangan Allah benci kepada kita. Nah, itu maksudnya. Waqad arawa hadzal makna aidan mansusan. Waqad uruya hadzal makna aidan mansusan. Maka dan sungguh telah diriwayatkan akan ini pula. Sungguh telah diriwayatkan akan makna ini pula secara nas. Hal keadaan ini makna itu yang dinaskan. Maksudnya ada hadis juga secara khusus bahwa menyatakan memang begitu. Ketika Allah cepat mengabulkan doa seorang hamba itu bisa saja Allah benci. Nah, ada. Waqad ruya, sungguh telah diriwayatkan akan ini makna pula, hal keadaan ini makna itu nas, jelas tertulis dalam hadis. Falyakunil abdu khaifan min dzalika inda ta'jili ijabati du'aih. Maka hendaklah hamba itu takut daripada demikian ketika disegerakan dikabulkan doanya. Maka kita perlu khawatir kalau doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi. Masih panjang? Masya Allah, nggak selesai ini sekali apa? Qala Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi. Berkatalah oleh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu an. Apa kata beliau? Kullu man lam yakun fi du'aihi tarikan li ikhtiyarih wa radiyan bi ikhtiyaril haqqi fa huwa mustadrijun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berkata oleh Abu Muhammad Abdul Aziz Al-Mahdawi radhiyallahu an. Apa kata beliau? Kullu man lam yakun fi du'aihi tarikan li ikhtiyarih. Bermula setiap orang yang tidak ada ia dalam doanya itu yang meninggalkan bagi pilihannya, lagi yang ridha dengan pilihan Allah, fahuwa mustadrijun, maka dianya orang itu mustadrij. Mustadrij itu dibiarkan. Setiap orang yang doanya itu dalam doanya dia tidak meninggalkan pilihannya, artinya dia pengen memilih harus begini, harus begini. Dia tidak ridha dengan pilihan Allah. Orang itu ketika doanya terkabul berarti dia mustadrij, dibiarkan, biar makin tersesat. Wahwa mimman qila lahu, dianya orang itu sebahagian dari siman yang dikatakan orang baginya, iqdu hajatah, penuhi olehmu akan hajatnya. Fa inni akrahu an asma'a sautah, sungguhnya aku benci bahwa aku mendengar akan suaranya. Ngeri juga, kita ngeri. Nah, orang-orang yang dalam doanya malah pengen milih-milih, tidak ridha dengan pilihan Allah, kemudian doanya terkabul, itu masuk orang yang dikatakan oleh Allah, hai malaikat penuhi hajatnya, aku benci mendengar suaranya.
Fa idza kana fi du'aihi ma ikhtiyaril haqqi ta'ala la ma ikhtiyari nafsihi kana mujaban wa illam yu'ta. Dan apabila ada ianya seseorang dalam doanya bersama pilihan Allah Ta'ala, apabila ada ianya seseorang dalam doanya bersama pilihan Allah Ta'ala, bukan bersama pilihan dirinya, nah, niscaya ada yaitu yang dikabulkan doanya wa illam yu'ta, sekalipun belum diberikan akan dia. Jadi bila seseorang dalam doanya mengikuti pilihan Allah, dia tugasnya berdoa. Pemberian terserah Allah, bukan mengikuti pilihan dirinya. Itu orang pasti terkabul doanya sekalipun belum diberikan permintaan. Jadi kabul sama diberikan itu beda. Dia itu doanya pasti dikabulkan sekalipun pemberian belum datang. Yang diminta seolah belum kelihatan datangnya. Wal a'malu bi khawatimiha, bermula amal itu dengan penutupnya amal. Karena yang jadi perhatian di ujungnya nanti, bukan di awal. Kan kayak lomba lari, bukan di start bukan yang duluan lari yang hebat, tapi yang duluan nyampe finish. Jadi perhitungan amal itu di finishnya. Waqad takunul ijabah murattabatan ala syurutin la ilma lidda'i biha. Dan kadang-kadang adalah pengkabulan dan kadang-kadang adalah penerimaan doa itu murattabah, itu diatur di atas syarat-syarat yang tidak ada pengetahuan bagi orang yang berdoa dengannya syarat. Dan bisa juga dikabulkan doa itu ada syarat-syarat tertentu yang kita yang berdoa kadang nggak mengetahui syaratnya. Fatu akharu, maka diakhirkan akan dianya ijabah karena tidak terjadi demikian syarat. Au ba'dihi, atau karena tidak terjadi sebahagiannya syarat. Nah, fatu akharu, maka ditakhirkan akan dianya ijabah, kembali ke ijabah karena tidak terjadi demikian segala syarat atau karena tidak terjadi sebahagiannya syarat. Nah, bisa saja doa kita belum dikabul karena syaratnya nggak lengkap atau nggak ada sama sekali, atau memang syaratnya ada tapi nggak lengkap. Wadzalika mislu wujudul ittirar, bermula demikian syarat dikabulnya doa. Bermula demikian itu seperti adanya ittirar, keterpaksaan. Benar-benar tidak ada lagi tempat mengadu, itu namanya ittirar. Allah menjamin mengabulkan doa orang yang sengsara, yang darurat banget. Ketika kita berdoa, kita benar-benar merasa tidak ada lagi cara lain selain hanya bergantung kepada Allah. Kalau kita bisa merasakan dalam setiap doa kita seperti ini, pasti dikabul. Nah, kadang-kadang doa kita belum terkabul, kenapa? Karena belum cukup syaratnya. Syarat yang paling penting di antara lain yaitu adanya ittirar, rasa yang benar-benar butuh. Qala ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa taala, amma yujibul muttara idza da'a. Siapakah amman? Adakah bermula siman itu yang mengabulkan ia akan orang yang darurat apabila berdoa ia akannya? Siapa yang bisa mengabulkan doa orang yang sengsara? Enggak ada, Allah jawabannya. Farattabal ijabata 'alal ittirar. Maka Allah mengatur ianya Allah akan penerimaan doa di atas ittirar. Jadi doa orang yang darurat banget. Kenapa orang yang darurat banget dikabulkan? Karena dia ketika itu yakin benar-benar melepaskan segala daya upayanya, hanya bergantung kepada Allah. Nah, kayak kisah orang dilempar ke laut kan, nggak bisa berenang, minta tolong kemana-mana, nggak ada yang nolong, minta tolong kepada Allah, dikabulkan. Wa qala ba'dul arifin, berkatalah oleh sebahagian arif billah, idza aradallahu ayastajiba du'a 'abdin aradakahul ittirara fid du'a. Apabila menghendaki oleh Allah bahwa mengabulkan ianya Allah akan doa seorang hamba, niscaya memberi rezeki akannya si hamba. Niscaya memberi rezeki ianya Allah akannya si hamba akan ittirar, rasa ittirar dalam doa. Ya, itu kata sebagian arifin. Bila Allah pengen mengabulkan doa kita, Allah akan memberikan rezeki kepada kita berupa ittirar, benar-benar terasa darurat dalam berdoa hingga doa kita dikabulkan. Wal ittirar la yatahaqqaqul 'abdu min nafsihi fi jami'i halati. Bermula ittirar itu tidak bisa memastikan akannya ittirar oleh seorang hamba dari dirinya dalam semua keadaannya. Kita enggak setiap saat bisa merasa darurat. Kadang-kadang dalam berdoa ya Allah kabulkan. Dalam hati kita kalau dikabulkan alhamdulillah, kalau enggak dikabul ya udah. Kadang-kadang begitu. Itu bukan ittirar. Kalau ittirar enggak ada jalan keluar lain selain Allah harus mengabulkannya. Ya.
Qala ba'dhum, berkatalah sebagian mereka para ulama, al-muttarru alladzi idza rafa'a ila Allah yadahu lam yara li nafsihi amalan. Bermula orang yang muttar itu si alladzi bila mengangkat ia kepada Allah akan tangannya, niscaya tidak melihat ia bagi dirinya akan ada perbuatan. Itulah orang muttar. Orang-orang yang ketika berdoa dia tidak merasa ada daya dan upaya lagi bagi dirinya, enggak ada solusi lain. Dia enggak merasa dikabul boleh, enggak dikabul juga boleh, enggak seperti itu. Jadi orang yang merasa Allah lah satu-satunya solusi. Nah, itu orang yang muttar. Wa hadza halun syarif, ini keadaan yang mulia banget yang susah untuk kita rasakan. Wa hadza halun syarif, bermula ini ittirar itu satu kondisi yang mulia, wa maqamun munif, satu makam yang sangat bersih sekali, ya'suru ala aksarin nasil wusulu ilaih, yang sukar kepada kebanyakan manusia oleh sampai kepadanya makam. Susah untuk kita dapatkan. Fakaifa yatahaqqaqu ma yabni ali. Maka bagaimana bisa wujudlah oleh ma yang dibangun akan dia nyama di atasnya. Fakaifa yatahaqqaqu ma yubna ali. Maka bagaimana wujudlah oleh ma yang dibangun akan dia nyama di atasnya ittirar tadi. Kalau ittirar merupakan satu hal yang mulia, makam yang suci, yang sukar untuk didapat oleh banyak manusia. Sementara di atas ittirar tadi terkabulnya doa. Maka bagaimana akan wujud ma di sini doa. Maka bagaimana cara wujudnya makbul doa? Doa-doa yang dibangun di atas ittirar, sedangkan kita tidak memiliki ittirar tersebut. Kalau enggak ada fondasi, tentu enggak ada bangunan di atas fondasi. Wa fil mas'alatil lati bi asri hada tambihun ala hadzal ma'na. Dan sabit pada masalah allati bi asri hada, sesudah ini asri sesudah. Dan sabit pada masalah allati yang sesudah ini itu ada pemberitahuan kepada ini makna. Nanti ada isyarah lagi di depan tentang bagaimana pentingnya ittirar dalam berdoa. Mungkin di hikmah selanjutnya. Ta'kibun, ini tambahan beliau pentahqiq. Ini panjang, ini sejam video ini, biarin. La yakun ta'akhuru, ini beliau menjelaskan la yakun ta'akhuri waqtil ata'il matlub mal ilha wal mudawamati fid du'a mujiban liya'sika min ijabati doa. Jangan adalah telatnya waktu pemberian yang diminta bersama terus merengek-rengek dan terus-terusan dalam berdoa itu menyebabkan bagi putus asanya dirimu dari terkabulnya doa. Bahwa subhanahu wa ta'ala qad dhamina lakal ijabah, maka dianya Allah subhanahu wa ta'ala itu sungguh telah menjamin ianya Allah bagimu akan terkabulnya doa. Bagaimana cara Allah menjamin? Biqaulihi, dengan firman-Nya Allah ta'ala, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku niscaya aku kabulkan untukmu. Dan dengan firman Allah ta'ala, ujibu da'wat da'i, aku kabulkan akan doa orang yang berdoa idza da'ani, bila berdoa ya kepadaku. Wa dzalika fima yahtaruhu laka, bermula demikian kabul itu pada ma yang memilih ianya Allah akan yama untuk. Jadi dikabulkan pada pilihan Allah. La fima tahtaruhu li nafsik, bukan pada ma yang kau pilih akan yama untuk dirimu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala a'lamu minka, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih tahu dari diri kita, bima yasluhu, dengan ma yang patut ia, dengan ma yang terbaik ia bagimu. Allah tahu yang terbaik untuk kita. Farubama talabta syai'an kana man'uhu khairal lak. Kadang-kadang engkau meminta akan sesuatu yang adalah menghalanginya sesuatu itu lebih baik bagimu. Kadang kita meminta sesuatu ketika tidak diberikan justru lebih baik, seperti anak kecil minta sepeda motor. Fayakunul man'u ata, maka adalah tidak diberi itu pemberian. Fayakunul mat'u ata'an, maka adalah tidak diberi itu pemberian, karena ketika tidak diberilah itulah yang lebih baik. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali saja bahwa engkau membenci akan sesuatu, bahwa padahal dianya sesuatu itu lebih baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Barangkali saja bahwa engkau menyukai akan sesuatu, padahal dianya sesuatu itu syarrul lakum, buruk untukmu. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah itu mengetahui sementara kamu tidak tahu apa-apa. Wa kadzalika dzamina lakal ijabah fil waqti alladzi yuriduhu ta'ala. Demikian pula menjamin ianya Allah bagimu akan dikabulkan doa pada waktu alladzi yang menghendaki ianya Allah akannya waktu. Jadi Allah mengabulkan doa pada waktu yang Allah kehendaki. La fil waqti alladzi turiduhu anta li nafsik. Bukan pada waktu yang engkau kehendaki akannya nafsu anta, penguat dalam turidu. Bukan pada waktu alladzi yang engkau kehendaki akannya waktu anta li nafsika, untuk dirimu. Bukan pada waktu yang kita inginkan untuk diri kita.
kama jaa fi du'ai Musa ala Fir'aun, sebagaimana yang datang ia pada doanya Nabi Musa kepada Fir'aun tadi 40 tahun baru terkabul. Walhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini panjang benar ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.